Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Afsa Muflihin Salsabila NIM 182 111097, Bima Ashabul Kahfi NIM 182 111098, Wendy Dika Aryani NIM 182 111 180, dan Nila Sivi Mardika NIM 182 111 181 akan mempresentasikan materi tentang harta kekayaan dalam perkawinan. Untuk materi yang pertama, tentang pengertian harta kekayaan dalam perkawinan. Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut dengan harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Kemudian adalah harta kekayaan dalam perkawinan menurut undang-undang dan kompilasi hukum Islam. Yang pertama, harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37. Untuk yang pertama, pasal 35 yang isinya yang pertama, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Yang kedua, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan itu adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Baik, selanjutnya saya Bima Ashabul Kahfi melanjutkan materi dari Saudara Afsa. Di dalam pasal 36 ayat 1 yang isinya mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat kedua, mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Di dalam pasal 37, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dan di dalam kompilasi hukum Islam, yang A, harta bersama dipisah dari harta masing-masing. Yang B, harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan harta pribadi masing-masing. Yang C, tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan. Yang D, utang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Yang E, dalam perkawinan serial atau poligami, wujud harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing istri. Yang F, apabila perkawinan putus atau mati atau cerai. Yang G, sita marital atas harta bersama di luar gugat cerai. Terdapat dalam pasal 95. Terima kasih. Selanjutnya, pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah harta asal dan harta bawaan. Di dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, harta asal disebut dengan harta bawaan. Pembahasan ini dapat dilihat pada pasal 87 ayat 1. Jadi, yang dimaksud dengan harta asal atau harta bawaan pada pasal ini adalah harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dijelaskan juga di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 35 ayat 2. Yang kedua, harta bersama. Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan bab 7 pada pasal 35, 36, dan 37. Pada pasal 35 ayat 1 dijelaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36
mengatur tentang status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Sedangkan pada pasal 37 dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian atau kematian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dan yang ketiga adalah harta bersama pada kasus perkawinan poligami. KHI atau Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang harta bersama pada perkawinan poligami ada pada pasal 94 KHI, yaitu di antaranya adalah yang pertama ayat 1. Harta bersama dalam perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Ayat 2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat 1 dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Wendy mengenai penyelesaian sengketa pembagian harta bersama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam bahwa perselisihan yang terjadi tentang pembagian harta bersama menjadi kewenangan pengadilan agama. Akan tetapi jika pasangan suami istri yang bercerai kemudian ada masalah harta gonogini atau harta bersama dilakukan dengan musyawarah atau berdamai, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan antara kedua belah pihak. Cara ini adalah sah dan cara yang terbaik untuk penyelesaian. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua sidang perceraian berlanjut pada pembagian harta bersama karena proses persidangan yang memakan waktu lebih panjang dan juga persyaratan yang begitu banyak. Selanjutnya, dengan demikian, pembagian harta bersama dapat ditempuh melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian melalui musyawarah ini, boleh saja salah satu pihak mendapatkan presentasi lebih besar ataupun lebih kecil dari yang lain, tergantung dari kesepakatan dan tanpa adanya unsur keterpaksaan. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.